Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Santoso yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada saya sore hari ini. Ini saudara-saudara Bapak Ibu dari mana aja ini? Dari rumah ya? Tinggal daerah sini ya? Hah? Sebagian daerah sini. Di North ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Orang Indonesia tambah banyak di mana-mana ya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya memperbesar kapasitas. Memperbesar kapasitas. Saya ambil gambar si Hulk karena dia contoh yang paling cocok untuk sesuatu yang bisa memperbesar kapasitas dia di luar kemanusiaannya gitu. Jadi ini ilustrasi aja Bapak Ibu sekalian. Kita akan baca dari Alkitab kita sama-sama dari kitab 1 Tawarik 11 ayat 10 sampai 20 berkata begini. Inilah nama-nama para perwira Daud yang termasyur bersama seluruh rakyat Israel. Mereka telah berjuang supaya Daud menjadi raja seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka terus mendukung pemerintahannya. Perwira yang pertama ialah Yasobam, orang Hakmoni. Ia pemimpin triwira. Pernah dalam satu pertempuran, ia melawan 300 orang dan menewaskan mereka semua dengan tombaknya. Orang kedua dalam triwira itu ialah Eleazar, anak Dodo dari kaum Ahohi. Dalam pertempuran di Pas Damim, ia berjuang di pihak Daud melawan orang Filistin. Ketika tentara Israel mulai melarikan diri, dia dan anak buahnya bertahan di tengah-tengah sebuah ladang gandum dan bertempur melawan orang-orang Filistin itu. Lalu Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepadanya. Pada suatu hari 3 orang dari 30 perwira Daud yang terkemuka pergi menemui Daud di suatu tempat yang berkubu di sebuah gunung batu dekat gua Adulam. Pada waktu itu orang Filistin berkemah di lembah Refaim dan sepasukan dari mereka menduduki Bethlehem. Daud rindu akan kampung halamannya itu dan berkata, sekiranya aku diberi minum air dari sumur dekat pintu gerbang di Bethlehem. Mendengar itu ketiga perwira itu menerobos perkemahan orang Filistin. Lalu menimba air dari sumur itu. Kemudian membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, malahan mencurahkannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Ia berkata, demi Allah, saya tidak bisa minum air ini. Kalau saya meminumnya, seolah-olah saya minum darah orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi Daud sama sekali tidak mau minum air itu. Itulah jasa-jasa ketiga pejuang yang perkasa itu. Kita baru saja mendengar kisah tentang triwira, tentang 3 orang perkasa yang mengelilingi Daud. Yang berjuang bagi Daud dan terus-menerus mendukung Daud. Sampai Daud itu ada di tahta kerajaannya. Dan seumur hidup Daud, triwira ini, 3 orang hebat ini terus-menerus menyertai Daud. Dan tidak pernah meninggalkan Daud. Sehingga Daud bisa membawa bangsa Israel mencapai zaman keemasannya dengan perwira-perwira tinggi yang hebat dan luar biasa ini. Yang pertama namanya Yasobam, dia sendirian menghadapi 300 musuh dan dia membunuh semuanya. Kemudian Eleazar dengan beberapa anak buahnya bertahan di ladang gandum, sementara kepala pasukan mungkin sudah menyerukan retreat, retreat. Mundur karena mereka tahu mereka kalah. Dan pasukan-pasukannya lain sudah lari ketakutan, gemetar. Tetapi Eleazar bertahan dengan beberapa anak buahnya dan mencoba terus melawan orang-orang yang mau merebut. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Eleazar. Dan tentara musuh dikalahkan meskipun dia berperang dengan jumlah orang yang sedikit. Yang ketiga tentang kisah 3 perwira yang mengambilkan air bagi Daud di tempat perkemahan di mana orang-orang Filistin sedang memasang tenda dalam satu perkumpulan yang penuh dengan pertahanan di markasnya itu dimasuki oleh mereka bertiga dan keluar membawa air
tanpa bisa tertangkap oleh orang-orang Filistin. Dan Daud waktu ketika menerima air itu dia tidak mau minumnya. Karena air itu seperti darah dari ketiga perwira yang hebat itu. Dan dia mempersembahkan, mencurahkannya untuk Tuhan. Karena dia merasa begitu hebatnya jasa-jasa dari ketiga pejuang yang perkasa ini, saudara-saudaraku. Kalau kita belajar dari kisah ini, dari Yasobam, maka kita belajar tentang seseorang yang memperbesar kapasitasnya. Dalam sejarah bangsa Israel, mungkin tidak pernah ada orang berperang 1 melawan 300. Baru kali itu terjadi. Dan tanpa diduga, Yasobam ternyata bisa membunuh 300 orang itu. Dan ini menjadi sangat spektakuler, ini menjadi sangat termasyur peperangan itu, menjadi sangat terkenal dan mengangkat Yasobam sebagai seseorang yang memiliki kapasitas yang luar biasa di dalam dirinya. Kemudian juga sama dengan Eleazar. Sementara orang semua udah mundur, merasa kalah dan dia harus berperang sendiri, ternyata dia menang mengalahkan seluruh pasukan musuh. Dipukul kalah dengan pasukan yang sedikit karena Tuhan menyertai dia. Dari Eleazar juga kita belajar tentang seseorang yang melampaui kapasitas kemampuannya. Ini adalah orang-orang yang melebihi kapasitas kemampuannya. Daud, rajanya, pernah berperang melawan Goliat yang tinggi besar, saudara-saudara. Ya. Sementara sebelum Daud tidak pernah ada seorang pun yang berani berperang melawan orang Filistin, melawan Goliat. Semuanya ketakutan tentara-tentara itu. Saudara ingat ceritanya kan? Even Saul pun ketakutan. Tapi pada waktu itu seorang anak muda berumur 17 tahun, hanya dengan membawa ketapel, dia berani menghadapi yang namanya Goliat ini. Bagi banyak orang melihat badannya tinggi, badannya besar, maka kemungkinan untuk mengalahkan itu mustahil. Karena dia jauh lebih besar. Tetapi Daud melihat semakin besar dia, semakin gampang kena batu. Karena lebarnya dia dan karena tingginya dia. Jadi kemungkinan miss itu kecil sekali. Bahkan kepalanya pun gede. Sampai-sampai batu itu tembus di jidatnya dan mati. Ya. Dan Daud adalah seseorang yang menemukan bahwa ketika dia menerima tantangan kepada sesuatu yang lebih besar, ternyata dia dimiliki kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan kapasitas yang lebih besar. Untuk mengalahkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dia pikir dia mampu. Dia nggak mampu, tapi ternyata mampu. Nah saudara jujur aja, setiap kita pasti mengukur diri kita kan. Kita berpikir kapasitas kita adalah degree-nya kita atau kita punya jenjang sekolah. Kita pikir kapasitas kita adalah deposito kita, uang kita. Kapasitas kita adalah kepintaran kita. Kapasitas kita adalah talenta kita. Apa yang kita punya. Kita berpikir itu adalah kapasitas kita. Kalau kapasitas itu membatasi kita hanya mengukur dengan seperti itu, maka sulit bagi kita untuk bisa memperbesar kapasitas kita. Nah saudara, dari cerita ini kita akan mengambil kesimpulan, 3 kesimpulan. Yang pertama, orang yang berani menerima tantangan dari situasi yang melebihi kekuatannya akan menjadi orang yang bisa memperbesar kapasitasnya. Ternyata saudara, kapasitas itu adalah tantangan. Kapasitas itu tantangan. Musuh terbesar dari keberanian adalah rasa takut. Musuh terbesar dari keberanian adalah rasa takut. Satu kali ada seekor tikus yang hidupnya stres. Lalu tikus itu stres setiap hari karena dikejar-kejar kucing. Pergi ke taman dikejar kucing. Diam di dapur dikejar kucing. Diam pergi ke ruang tamu dikejar-kejar kucing. Sehingga dia stres. Sehingga akhirnya dia pergilah kepada seorang tukang sihir. Lalu tukang sihir tanya, kenapa kamu datang sama saya? Hidup saya stres. Saya harus dirubah karena saya stres. Stres kenapa kamu? Karena setiap hari saya dikejar-kejar kucing. Jadi kamu maunya apa? Sihirlah saya, ubahlah saya menjadi kucing. Karena tukang sihir ini kasihan, diubahlah dia jadi kucing. Tuk, dia berubah jadi kucing. Lalu setelah jadi kucing, dia ketemu kucing lain, dia gak takut. Bahkan dia lebih berani daripada kucing-kucing yang lain. Tapi satu kali dia pergi ke taman, dia ketemu seekor anjing yang lebih besar. Dia dikejar-kejar anjing, dia ketakutan.
Pergi ke dapur dikejar anjing, pergi ke taman dikejar anjing. Dia bilang stres sekali jadi kucing karena dikejar-kejar anjing. Kemudian datang lagi dia menemukan tukang sihir ini, dia bilang, tolonglah sihir saya dari kucing ini. Saya stres sekali jadi kucing. Kok mau disihir jadi apa? Jadikan saya anjing, karena hidup saya stres dikejar-kejar anjing. Akhirnya tukang sihir kasihan, disihirlah dia jadi anjing. Jadi anjing Doberman lagi. Jadi dengan sombong dia keluar. Dia ketemu anjing lain takut lihat dia karena tinggi perawakannya. Larinya cepat, giginya pun tajam. Wah, dia bangga jadi anjing, saudaraku. Kemudian dia petantang-petantang, di rumah jadi raja. Di kebun jadi raja. Dia mulai ke tetangga jadi raja juga. Semua ketakutan anjing-anjing lain. Sampai akhirnya dia kesasar masuk ke sebuah taman dan akhirnya tembus masuk ke hutan. Setelah di hutan, tahu-tahu dia ketemu harimau. Hanya dengan begitunya dia udah ketakutan. Dia ngeliat dirinya anjing Doberman, dia ngeliat harimau, dia takut. Dia dikejar-kejar di hutan tuh, dia lupa lagi jalan pulang. Sehingga dia stres di hutan tuh, pulang-pulang cari jalan gak bisa ketemu. Dan akhirnya dalam kecapean dia lari ketemu si tukang sihir itu lagi. Dia bilang, saya stres jadi anjing Doberman. Kenapa lagi? Saya dikejar-kejar harimau. Jadikan saya harimau, raja hutan. Saya tidak akan pernah stres lagi. Karena saya jadi rajanya semua binatang. Baiklah, supaya kamu tidak stres, akhirnya diketoklah dia. Jadilah harimau yang gagah. Dan pergilah dia masuk ke hutan. Wah, semua binatang ketakutan. Gajah takut, banteng takut. Saudara-saudara, banyak binatang besar takut lihat dia. Dia mengaum aja seluruhnya sembunyi. Wah, dia rasa udah tenang. Tapi tiba-tiba datanglah pemburu harimau, naik kuda, naik gajah, tembakin dia. Dor, dia lari, ditembak lagi, dor, dia lari, dia ketakutan. Dan dia stres lagi. Dia datang lagi ke tukang sihir, dia bilang, ternyata jadi harimau juga saya stres. Jadikan saya manusia. Kalau saya jadi manusia, saya gak akan stres. Tukang sihir tuh lihat, jadi apapun kamu saya sihir, tetap aja kamu stres. Karena kamu tuh gak punya keberanian. Udah tak sihir kamu jadi tikus lagi. Balik lagi aja tikus. Karena gak ada gunanya menolong dia. Karena hatinya hati tikus. Hatinya sangat penakut dan gak punya keberanian di dalam dirinya, saudara-saudaraku. Kalau kita ingin memperbesar kapasitas kita, saudara, kita harus punya keberanian. Kita harus punya keberanian menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena ternyata kapasitas itu adalah tantangan. Nggak ada lebih dari apapun, kapasitas itu tantangan. Seberapa besar tantangan yang saudara berani terima, itu akan menunjukkan kapasitas saudara. Kapasitas saudara nggak ditentukan oleh batas-batas dari kemampuan saudara. Tapi kalau saudara berani menerima tantangan yang baru, disitulah kapasitas saudara akan meningkat. Saudara tahu anjing hutan yang berbulu tebal, itu adalah satu-satunya binatang yang tidak pernah takut dengan apapun. Kalau misalkan anjing hutan menemukan mangsanya, seringkali mereka tuh ketemu beruang yang besarnya 3 kali lipat lebih besar daripada tubuhnya. Tapi saudara tahu, dalam sejarah ketika beruang mencoba mengambil umpan dari mulut dia atau coba mengerebutnya, maka mereka akan bertengkar, mereka akan berantem sampai kalau bisa, sampai mati dia gak akan kasih umpan makan yang dia terima itu kepada beruang. Dan seringkali beruang kerepotan melawan mereka, karena dia akan memanggil teman-temannya untuk mengalahkan beruang, hanya untuk mempertahankan apa yang dia punya untuk gak diberikan kepada beruang. Dan anjing hutan ini menjadi satu-satunya anjing yang paling ditakuti, termasuk juga oleh beruang, karena keberaniannya. Dan dia berani menghadapi tantangan-tantangan sekalipun, kapasitas yang lebih besar sekalipun, dia terima tantangan itu, dia jalani, dia tekuni, dan dia mengalahkannya, saudara-saudara. Nah, di dalam Alkitab terdapat kisah-kisah orang yang memperluas kapasitas hidupnya, kapasitas kemampuannya dengan berani mengambil tantangan yang lebih besar. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang berani melangkah untuk mengambil hal-hal yang lebih besar. Ada satu penyakit dalam kandungan wanita yang dikenal dengan nama endometriosis.
endometriosis ini adalah satu penyakit yang membuat tubuh wanita tersebut menolak kehamilan. Jadi kalau misalkan ada sperma masuk dan mencoba menjumpai sel telur, maka penyakit ini akan mematikan seluruh pertemuan dari sel telur dan sperma itu. Dia membunuhnya, sehingga dia sulit sekali untuk mendapatkan anak. Keponakan saya di Bandung seperti itu, tapi bukan endometriosis dia sakitnya. Dia punya dia punya imun tubuh lebih kuat daripada hal-hal yang normal. Tapi saking kuatnya, setiap kali sperma suaminya masuk nggak pernah jadi anak. Dibunuh oleh imunnya yang kuat itu. Nah, penyakit endometriosis ini dia membunuh semua sel telur yang ada di dalam diri wanita. Sehingga benih apapun yang kuat untuk masuk membuahkan sesuatu itu dibunuh oleh dia. Saudara-saudara, jangan sampai penyakit ini ada pada kita. Ketika Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita untuk kita berbuah, untuk kita menghasilkan, ketika firman Tuhan ditaburkan oleh gembala saudara, oleh hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan iman saudara, yang bermaksud untuk menyentuh ke dalam hati saudara dan membuat saudara bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar, jangan sampai dimatikan oleh ketidakpercayaan kita, jangan dimatikan oleh hati kita yang kecil itu yang sering kali mematikan firman-firman yang besar. Yang sering kali mematikan visi-visi yang besar. Yang sering bisa membuat saudara bermultiplikasi dengan besar, dengan banyak. Dan itu dibunuh oleh apa yang namanya ketakutan. Dibunuh oleh apa yang namanya kekhawatiran. Karena tidak berani untuk menerima tantangan-tantangan. Nah, apabila Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus, maka di dalam diri kita sudah ada kapasitas untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat itu cuma satu orang. Dia hanya akan menyerang dari satu arah. Sehingga mudah bagi Daud untuk berkelit, untuk membela diri dan menahan serangan Goliat karena Goliat cuma satu. Tapi Yasobam berperang dengan 300 orang yang menyerang dari segala arah. Hanya dengan tombaknya dia membunuh 300 orang itu. Karena Allah menyertai dia. Karena dia gak punya ketakutan. Dia punya keberanian untuk melangkah, menerima tantangan yang lebih besar. Dan ketika tantangan itu diterima, ternyata sejak saat itu lahir seorang yang dengan nama besar, yang mungkin sekelas Daud, yang telah mengalahkan 300 pasukan musuh hanya dengan satu tombak. Dan dia menjadi sangat terkenal, dia menjadi sangat termasyhur. Kuncinya di mana? Kuncinya bukan karena dia pintar berperang. Kuncinya bukan karena dia fit. Kuncinya bukan karena dia mampu, tapi kuncinya karena dia berani. Banyak orang fit, banyak orang kuat, banyak orang jago, tapi kalau menghadapi 300 orang, ciut nyarinya, kecil. Jadi di sini kita ngelihat pentingnya kita punya hati yang berani untuk mengambil tantangan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, seringkali Tuhan mengajak kita untuk masuk kepada tantangan-tantangan yang lebih besar untuk memperbesar kapasitas kita. Jangan takut untuk melangkah. Jangan bimbang untuk melangkah. Miliki keberanian. Selanjutnya Tuhan akan menyertai kita untuk menerima hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kita perlu remove itu ketakutan. Kita harus remove itu rasa tidak percaya. Kita harus buang semua hal-hal yang membunuh firman Tuhan. Yang membunuh visi Tuhan. Yang membunuh pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus belajar menerimanya, belajar melangkah, belajar berbuat bersama-sama dengan Allah. Dan lihat nanti saudara akan terkaget-kaget bahwa saudara punya kapasitas melebihi dari apa yang saudara punya. Terima tantangan yang lebih besar. Kapasitas kita tidak akan pernah menjadi bertambah besar apabila kita tidak berani menantang situasi yang melebihi kekuatan kita. Kita harus berani itu. Yang kedua, orang yang tidak mudah kecewa. Kalau saudara mau memperbesar kapasitas saudara,
Saudara nggak boleh jadi orang yang gampang kecewa. Saya tanya sama saudara, apakah saudara pernah ketemu orang yang gampang kecewa jadi seorang yang besar? Nggak ada. Semua orang yang menjadi besar, semua orang yang punya kapasitas hebat adalah orang-orang yang gak gampang kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang kalau gampang kecewa tuh gampang sekali dijatuhkan. Kalau orang gampang kecewa, gampang sekali dia down. Lalu kapan kamu mau memperbesar kapasitas kamu? Kalau kamu gampang sekali dikecewain orang. Ya. Kalau saudara mau jadi great man, great woman in God, saudara nggak boleh jadi orang Kristen yang gampang kecewa. Sometimes the biggest disappointment leads you to the right place. Kadang-kadang dikatakan, kekecewaan kita yang terbesar justru membawa kita ke tempat yang paling benar. Ya. Ketika Eliezer bertempur, dia kalau ngelihat pasukannya dia kecewa. Loh, kok lari semua? Loh, kok lari semua? Gimana ini? Loh, kok disuruh mundur bukan disuruh maju? Kalau dia ngelihat sekelilingnya, dia kecewa. Tapi dia maju dengan berani dan dia nggak peduli orang bilang apa. Dan dia terus melangkah berani untuk melawan musuh-musuh itu. Dia nggak kecewa dan dia menang. Saudara bisa bayangin Yasobam itu melawan 300 orang apa nggak ngeri. Tapi dia nggak kecewa musuh sendirian. Seringkali kalau kita berjuang sendiri kita kecewa sama orang sekeliling kita. Kok kamu biarin saya berjuang sendiri? Kok kamu nggak bantu saya? Kok kamu nggak dukung saya? Kita jadi kecewa dengan sekeliling kita, saudara-saudara. Karena seakan-akan kita berperang dan berjuang sendiri. Tetapi Yasobam, Eliezer adalah orang-orang yang nggak kecewa meskipun dia berjuang sendiri, berperang sendiri, karena dia tahu Allah menyertai dia. Allah bersama-sama dengan dia. Sometimes disappointment are really God's appointment. Disappointments are stepping stones to God's appointment. Ada yang bilang gini, our disappointment are God's appointment. Kekecewaan kita adalah janji-janji Tuhan. Kekecewaan kita adalah janji-janji Tuhan. Gimana jelasinnya? Saudara lihat Yusuf. Ketika Yusuf harus kecewa karena dianggap mati. Ketika Yusuf harus dibuang ke sumur dan diam di dalam sumur sendirian. Dan dia kecewa kepada saudara-saudaranya. Ketika dia dijual jadi budak, dia kecewa lagi. Kemudian ketika dia harus bekerja sebagai budak, dia kecewa lagi. Waktu dia mulai naik, dia dijatuhkan, difitnah, masuk ke penjara. Dia kecewa lagi, dia masuk di dalam penjara. Dia kecewa sebenarnya. Tetapi justru kekecewaan itu membawa dia kepada penggenapan janji Tuhan untuk dia masuk jadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi kekecewaan kita kadang-kadang membawa kita to the right place. Ke jalan yang benar. Waktu kita mengalami kekecewaan, justru di sana Tuhan sedang bawa kita kepada kepenuhan janji-janjinya dia dalam hidup kita. Saudara ingat ceritanya Naomi. Dia pergi ke Moab, dia bawa suami dan 2 anaknya laki-laki. Tibalah dia di Moab. Dia berharap hidup jauh lebih baik di Moab. Enggak taunya di Moab suaminya meninggal, dia jadi janda. Tiba-tiba enggak berapa lama anak lakinya yang besar meninggal, dia kecewa lagi. Kemudian setelah itu anak sematawayang yang laki-laki satu yang bungsu meninggal juga. Dia kecewa 3 kali di Moab. Dia merasa bersedih, ternyata ke Moab saya enggak lebih baik. Saya pikir saya akan hidup lebih baik. Dia kecewa. Sampai akhirnya dia menemukan ada menantunya yang namanya Ruth yang dia bisa bawa pulang kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia dibawa pulang ke Yerusalem, justru Ruth lah yang menggenapi janji Tuhan. Dari keturunannya Ruth keluarlah Yesus Kristus. Jadi ketika dia pergi dia kecewa. Kekecewaan kita dipakai oleh Allah untuk memenuhi janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan menganggap remeh kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara melihat itu sebagai kesempatan untuk Tuhan menggenapi janji dalam diri kita, maka kita akan melihat di mana our disappointment are really God's appointment. Penggenapan dari janji Tuhan.
Tapi justru kadang-kadang our disappointment, kekecewaan kita jadi God's appointment yang Tuhan membawa kepada kita kepada janji-janjinya untuk digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Bagaimana caranya kita mengatasi kekecewaan? Bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan? Yang pertama, bangkit dan menggali potensi yang positif. Kalau kita kecewa, saudara-saudaraku, kita harus bangkit. Our best successes often come after our greatest disappointment. Kadang-kadang keberhasilan yang besar itu datang setelah kekecewaan yang terbesar datang. Saudara tahu kisahnya Yefta? Yefta itu salah satu hakim yang cukup punya nama besar. Kalau saudara mau pilih hakim, pasti jadi hakim agung gitu. Karena hakim-hakim pada waktu itu seperti raja yang memimpin. Kalau saudara mau pilih hakim yang menghakimi negeri, saudara pilih hakim yang agung, yang orangnya suci, baik, bersih, hidup benar enggak? Pasti dong. Orang akan pilih hakim itu yang serampangan, yang gampang-gampang. Enggak, itu kualitinya mesti benar-benar hebat. Saya kasih tahu, Yefta itu anak selingkuhan ya, dari bapaknya dengan pelacur. Hamil ini pelacur. Udah gede dibawalah ini anak kepada keluarganya, dibesarkanlah oleh bapaknya Yefta dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi karena ini anak pelacur, istrinya nggak dikawin, udah besar, saudara-saudara bilang gini, kamu bukan bagian keluarga kita, kamu nggak akan terima harta warisan, pergi kamu, diusir dia. Wah, dia kecewa sekali. Tapi Yefta rupanya bukan orang yang suka sedih-sedih, pergilah dia keluar dari situ, lalu ketemulah dia dengan gerombolan-gerombolan orang-orang yang senasib. Dia kumpullah semua sama orang-orang yang kepetan. Kamu ngapain di sini? Saya diusir sama bapak saya. Kamu di sini ngapain? Sama saya juga begitu, dibuang sama mama saya sejak dari kecil. Dan pokoknya kita semua orang nggak benar. Yuk akhirnya mereka bersatu. Lalu Yefta mulai membangun kehidupan yang positif. Mulai dari orang kecil di grup itu menjadi orang besar, jadi pemimpin di situ. Dan dia berusaha untuk tidak termakan oleh kekecewaan karena dibuang oleh keluarganya. Saudara tahu dibuang keluarga itu menyakitkan? Menyakitkan. Yefta kecewa sekali, tapi dia nggak mau dimakan oleh kekecewaan. Lalu dia juga tidak mau terlalu termakan dengan manusia. Dia melihat manusia secara realistis aja. Belajar memandang manusia secara realistis. Yang kedua, cara mengatasi kekecewaan. Dia mulai belajar nerima, ya udahlah memang gua anak WTS. Mereka anak kandung, ya udahlah terimalah, nggak usah sakit hati, nggak usah segala macam. Dan ketika dia nggak termakan oleh kekecewaan, betul aja. Satu kali bangsa Israel, tua-tua Israel datang ketemuin dia. Dia bilang begini, mau nggak kamu memimpin perang kami supaya kami ini berkemenangan lawan musuh dan kamu akan kami jadikan hakim. Saya tanya sama saudara, mana ada hakim dari perampok? Karena Yefta itu perampok. Mana ada hakim itu dari anak WTS? Yang gak punya pendidikan. Mana ada hakim tuh dari orang yang dibuang. Tapi karena dia tidak termakan oleh kekecewaan dan dia mulai memandang hidup itu ringan-ringan aja dan dia gak termakan oleh sakit hati dan kekecewaan. Dan dia mulai diangkat oleh Tuhan. Akhirnya dia bilang gini, oke, kita bikin perjanjian. Kalau aku bisa berperang bagi kamu dan menang, kamu jadikan saya apa? Kami jadikan hakim. Wow. Kalau Yefta itu nggak bisa ngelihat kekecewaan dia keluar dan hidup dengan perampok dan hidup jadi orang nggak bener, dibuang, dia nggak akan jadi hakim. Justru gara-gara dia dibuang, ditendang keluarganya, kekecewaan yang dia alami, saudara-saudaraku. Tapi dia mencoba hidup positif dan akhirnya dia mengambil kesempatan itu, dia mengubah perampok menjadi pahlawan. Dia ngubah semua orang kepahitan dalam hidupnya ini dirubah jadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa Israel. Sehingga dia jadi hakim dan pasukan itu berubah dari perampok jadi pasukan-pasukan perang orang Israel dan diubahkan oleh dia. Lihat saudara, biasanya orang kepahitan tuh kumpul sama orang pahit jadi penjahat. You know? Saudara pahit. Cerita sama teman saudara satu gereja, tambah pahit juga dia. Sama gue juga pahit. Pahit sama pahit kumpul. Jahat lama-lama.
Betul nggak? Mulai nyerang sana, mulai ngomongin sana, mulai gosip sana, mulai gosip sini. Karena orang pahit sama orang pahit itu tambah pahit. Tetapi Yefta itu nggak dimakan kepahitan. Dia nggak kecewa ketika dia dibuang. Dia mengalami waktu dia dikecewakan, dia disappointment dalam hidupnya. Justru dia menemukan janji Tuhan. Ketika dia bertindak positif. Dan ketika dia memandang manusia sebagai sesuatu yang biasa saja. Dia mencoba melupakan masa pahit di masa-masa yang lalu. Bapak Ibu sekalian, jangan kita termakan oleh kepahitan. Ada 3 pemanah. Satu kali pertandingan siapa yang paling tepat memanahnya. Dari Amerika dia ambil busur panah. Dia ambil apel Amerika yang merah agak besar. Ditaruh di kepala orang. Dan dia mulai arahkan panah itu, busur dilepaskan. Dan itu panah nancep di apel merah itu. Pah! Enggak pecah, jatuh. Wah, orangnya selamat. Terus dia maju ke depan. I am Superman. Datanglah dari Inggris, saudaraku. Dia ambil apel Malang, apel si mana lagi. Yang hijau lebih kecil ya. Taruh kepalanya, dia nunjukin bahwa dia lebih hebat, saudaraku. Dia siapkan panahnya, dia tarik busurnya, dia lepaskan busur itu. Pak! Apel hijau di kepala itu pecah 2, saudaraku. Enggak kena orangnya. Oh, luar biasa sekali. Terus dia bilang gini, I am Robin Hood. Datanglah orang Indonesia, saudara. Dia bawa panah. Dia taruh di situ apel yang lebih kecil lagi. Dia ingin tunjukkan bahwa dia bisa panah. Dia siapkan busur, dia panah. Sat! Dak! Kena di dada orangnya. Apelnya jatuh. Dia maju ke depan, I am sorry. Saudara-saudara, orang-orang yang orang-orang yang kecewa selalu punya alasan di dalam dirinya untuk selalu say sorry. Sorry, saya nggak bisa. Sorry, saya nggak mampu. Sorry. Terlalu banyak alasan di dalam orang-orang yang gampang kecewa itu. Dia punya excuse untuk segala kekecewaan yang dia terima. Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara, kekecewaan itu bukan untuk menjadi alasan saudara jadi nggak positif. Seringkali kekecewaan itu jadi excuse untuk kita berbuat jahat. Seringkali kekecewaan jadi excuse buat kita membalas dendam dan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara sungguh anak Tuhan, saudara gak punya excuse apapun untuk saudara berbuat jahat. Bahkan kalau orang pahit-pahit kumpul sama saudara, bertindaklah seperti Yefta, rubah mereka dari kepahitan kepada kekuatan yang luar biasa. Jangan ikut-ikutan pahit. Saya kadang-kadang ngelihat ibu-ibu di gereja ini ya, nggak ada ibu-ibu di sini, banyak ya. Kalau dengar gosip itu percaya aja. Ya, bener nggak? Gampang kan percaya. Cerita sama yang lagi gluk ditelan, percaya gitu. Langsung pendetanya lah dimusuhin. Ibu gembalanya lah dicemberutin. Si itulah dicemberutin. Percaya gitu. Walaupun cuma dengar sebelah pihak. Dia dibohongin juga gak tahu. Gitu. Kadang-kadang ya kita tuh suka jealous. Si ini deket sama ini, oh tak pecahin nih. Aku gak mau dia deket-deket sama dia, aku mau dia deket sama aku. Mulailah dibisikin yang enggak ya tuh. Ditelan lagi glek gitu. Pecah bener 2 tuh teman, pus. Gak ditanya lagi bener gak ngomongannya itu. Udah kecewa aja, udah pahit aja, udah kesel aja, udah sebel aja gitu. Kalau saudara seperti gitu, apa saudara bisa jadi orang yang punya kapasitas besar? Enggak. Justru saudara jadi loser. Saudara jadi orang yang kalah. Saudara jadi orang yang enggak pernah jadi seorang yang hebat dalam gereja gitu loh. Cuma gara-gara gosip-gosip murahan gitu. Benar saudaraku. Saya percaya nggak terjadi di gerejanya Pak Santoso. Cuma di gereja saya aja terjadi kali ya. Saudara-saudaraku.
Orang yang mau memperbesar kapasitas itu nggak boleh gampang kecewa. Saya nggak pernah ngeliat orang di gereja yang gampang kecewa itu jadi berkat hidupnya. Jadi kesaksian, ngebangun orang, nguatin orang, nasihatin orang, gak pernah saya lihat. Tapi orang yang gak gampang kecewa itu, orang yang kuat itu, justru dia mengubah orang kepahitan menjadi orang kekuatan-kekuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara mau memperbesar kapasitas saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan gampang kecewa. Yang terakhir, yang ketiga, konsistensi is the key. Konsistensi. Dibilang begini, if you are persistent, you will get it. If you are consistent, you will keep it. Kalau kamu berjuang, kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau kamu konsisten, kamu terus-menerus mengerjakannya, apa yang kamu terima akan kamu pertahankan, bahkan bertambah besar, dan bertambah besar. Itu konsistensi. Firman Tuhan bilang dari ayat 10, dari ayat pertama. Dikatakan ketiga triwira ini, para perwira ini, kalau saudara baca ayatnya ayat 10, mereka telah berjuang untuk Daud, supaya Daud menduduki tahtanya seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka terus menerus konsisten mendukung Daud. Sampai Daud itu benar-benar duduk di atas tahtanya dan membawa bangsa Israel dalam kemenangan yang besar. Saudara, gereja ini mungkin yang sore aja segini banyaknya, gak tahu yang pagi lebih banyak lagi kali ya. Gereja ini dibangun dari orang-orang yang bukan cuma berjuang dari masih sedikit, itu, tetapi mereka menjadi orang yang terus menerus dukung Pak Santoso, terus menerus, apapun harganya terus. Setelah berapa tahun banyak. Dan saya kasih tahu, gereja ini kalau jadi besar nanti itu bukan karena Pak Santoso. Tapi karena orang-orang yang konsisten di dalamnya. Yang berjuang bersama-sama dengan Pak Santoso. Dan terus menerus. Sampai janji-janji Tuhan digenapi di dalam diri Pak Santoso. Dan jiwa-jiwa dimenangkan. Sampai rencana Tuhan digenapi bagi gereja ini. Dan itu hanya bisa digenapi oleh orang-orang yang konsisten. Makanya saya dulu kalau doa tuh, Tuhan berikan jemaat yang setia. Berikan jemaat yang setia. Yang bertalenta banyak. Yang kaya banyak. Yang setia kagak banyak. Jadi kalau berdoa sekarang, kasih jemaat yang setia Tuhan. Yang konsisten, yang berjuang bersama-sama dengan saya, yang terus-menerus mendukung, terus sampai janji-janji Tuhan digenapi bagi gereja ini. Di dalam keluarga kita, kadang-kadang kita menemukan suami kita tidak seperti yang kita harapkan. Di dalam rumah tangga kita kadang-kadang kita menemukan istri yang tidak seperti kita harapkan. Anak-anak yang gak seperti kita harapkan. Saudara-saudaraku. Saudara, kalau saudara mau menjadikan keluarga saudara. Keluarga yang diperbesar kapasitasnya semuanya. Saudara harus berjuang bagi keluargamu. Dan terus menerus berjuang bersama dengan keluarga saudara. Sampai istri, suami, anak-anak terus memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau saudara melihat istri jadi musuh, kalau saudara melihat suami jadi musuh, jadi lawan, kehancuran menimpa keluarga saudara. Justru saudaraku, kalau saudara mau memperbesar kapasitas anakmu, memperbesar kapasitas rumah tanggamu, hubungan suami istrimu, jangan pernah lelah berjuang untuk keluargamu. Never give up apapun persoalan yang kamu hadapi di rumah tanggamu. Jangan pernah menyerah. Saya suka nonton film Home and Away. Siapa yang nonton Home and Away di sini?
Karena saya nonton itu sama istri saya. Jadi kalau udah jam 7 tuh saya udah pasti di televisi. Nonton Home and Away. Di dalam Home and Away itu cerita, selalu ada cerita yang satu keluarga anak muda. Yang mereka tuh struggling dalam hidup. Dan orang tua biasanya udah keluar, udah hidup pisah. Biasanya brothers tinggal bareng gitu. Dan sekarang ini ceritanya tentang satu keluarga dari orang-orang Maori dari New Zealand yang ada di situ. Dan kakaknya itu bertobat pokoknya dari kejahatan dan mau jadi orang baik lah. Tetapi dia menemukan adiknya yang laki-laki itu selalu tergoda untuk nyuri, untuk jual drugs. Sehingga persoalan kembali datang gitu. Kadang-kadang keponakannya juga bikin masalah, bawa lari pacarnya. Pergumulannya banyak sekali dia. Dan seringkali dia mau pukul brothernya itu. Dia mau hajar, dia mau ajak berantem brothernya itu. Karena dia kesel saudaraku. Tapi cerita itu selalu yang begini. Orang Maori itu punya prinsip gini. Never give up for family. Berapapun rusaknya, berapapun lemahnya, berapapun kekurangannya, never give up. Jangan pernah berjuang, jangan pernah lelah berjuang untuk suamimu. Jangan pernah lelah berjuang untuk istrimu. Jangan pernah lelah berjuang untuk anakmu yang kurang ajar. Jangan pernah lelah mendoakan. Terus menerus berjuang, jadikan mereka tim. Sehingga dalam cerita itu selalu akhirnya mereka diubahkan. Alasannya cuma satu, karena mereka konsisten and never give up dengan setiap masalah yang menimpa rumah tangga. Gereja yang kuat, keluarga yang kuat, karena di dalamnya ada orang-orang yang tidak pernah menyerah. Konsisten. Ayat tadi bilang gini, mereka telah berjuang dan terus menerus mendukung Daud sampai janji Tuhan digenapi bagi bangsa Israel. Suami saudara lagi butuh dukungan saudara, bukannya kritik-kritik. Istrimu lagi butuh dukunganmu, bukannya kritik-kritik. Anak-anakmu yang rada nakal, yang rada kurang ajar, sedang butuh dukunganmu justru. Bukan malah diusir, keluar kamu dari rumah ini. Kalau kamu udah gak mau nurut lagi. Saya belum lama ada satu orang konseling orang tua, anaknya itu di gereja besar di Perth, saudara, udah jadi pemimpin pujian. Dan dia udah khotbah sharing di antara anak muda. Tapi di rumah orang tuanya bilang anak ini beda di rumah, beda di gereja. Orang tuanya udah usir anaknya dari rumah. Dan dia cerita sama saya, dia marah sekali. Saya bilang, sikap kamu salah tentang hal itu. Kamu harus masih bersyukur anakmu di gereja. Melayani Tuhan, cinta Tuhan. Orang banyak dikuatkan. Banyak anak muda dimenangkan lewat anakmu. Bagaimana mungkin anak seperti itu kamu usir dari rumah? Itu karena hanya ngerasa sebagai orang tua dia gak dihormati oleh anak itu. Ya, saya bilang never give up. Jangan pernah nyerah dengan anakmu. Justru kamu harus kembangkan kapasitas karakter Allah dalam diri kamu untuk mengasihi anak kamu. Kita percaya anak dalam Tuhan masa gak diubahkan. Kamu tahu, saya bilang, orang lain itu anak diusir jadi penjahat mereka di jalan itu. Jual drug mereka itu. Jadi pelacur di kota ini itu. Kamu lihat anakmu di gereja melayani, pimpin pujian di gereja besar. Yang orang lain tuh bisa jealous lihat anak itu, saudaraku. Ya, lihat dia khotbah anak muda dimenangkan. Bagaimana mungkin kamu gak bisa mengasihi anak seperti itu? Saudara-saudara, seringkali kita gak mau berjuang lagi di dalam keluarga. Kita malah sering saling menghakimi satu dengan yang lain, melihat kekurangan. Saya tanamkan itu dalam keluarga saya. Saya punya kekurangan, istri saya punya kekurangan, anak-anak saya ada kekurangan. Tapi kami gak pernah menyerah untuk berjuang bersama, untuk tampil lebih baik di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara itu tidak konsisten, kalau saudara gak terus menerus berjuang, gak akan pernah saudara memiliki kapasitas Tuhan yang lebih besar dalam hidup saudara. Mari kita buka
hati kita, buka mata kita. Gereja ini gak akan jadi besar kalau saudara tidak mau berjuang bersama-sama. Dan terus menerus mendukung Pak Santoso dengan Ibu dalam pelayanan ini. Gereja yang besar itu selalu dikelilingi orang-orang yang bukan cuma berjuang, tapi konsisten. Terus menerus, kagak pindah-pindah, kagak keluar-keluar, terus di situ. Lihat kekurangan, enggak keluar. Lihat kekurangan, memperbaiki. Lihat kekurangan, terus kagak mundur, terus memperbaiki. Saya bersyukur Tuhan kasih di jemaat saya, ada jemaat yang udah 22 tahun sama-sama saya. Terus dia tahu banget 22 tahun yang lalu saya modelnya kayak apa. Jadi gembala, masih muda, masih panasan. Saya punya orang-orang tua di gereja saya yang udah nyertai saya 20 tahun, saudara-saudaraku. Dan saya sangat menghargai mereka. Mereka orang yang berjuang bersama-sama dengan saya dan mereka tidak meninggalkan saya waktu mereka ngelihat kelemahan dan kekurangan saya. Tapi mereka terus sama-sama dengan saya. Sampai janji Tuhan digenapi bagi gerejanya. Amin, saudara. Mari kita jadi orang-orang yang konsisten. Sehingga kita benar-benar menggenapi janji Tuhan bagi gerejanya.